Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita, sehingga pagi ini saudara dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan tubuh badan sehat, pikiran cergas dan semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Untuk memulai renungan kita, mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami pagi ini sementara kami mendengar dan mempelajari firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Kristus, tajuk renungan kita pagi ini ialah janganlah sembunyikan dosa kita. Mengapa? Bagaimana kita harus atau bagaimana kita boleh melakukan ini? Firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara, jika kita membaca bacaan kita hari ini yang saya petik di dalam 1 Yohanes 5 ayat 10, ini merupakan salah satu kesaksian Yohanes, kesaksian Rasul tentang Tuhan yang pengasih. Tuhan itu terang. Bagaimana Tuhan itu pengasih dan terang? Ada sebuah ilustrasi. Pada tahun 1830, George Wilson telah dijatuhkan hukuman gantung sampai mati karena telah merompak sebuah pejabat pos di Amerika Syarikat. Namun, Presiden Andrew Jackson pada masa itu telah mengeluarkan surat pengampunan bagi Wilson. Namun yang menghairankan ialah Wilson menolak pengampunan itu. Hakim tinggi akhirnya memutuskan bahwa jika seseorang tidak menerima pengampunan yang diberikan, maka dia harus menjalani hukuman tersebut. Nilai pengampunan terletak pada penerimaan orang yang diampuni. Jika dia menolak, pengampunan itu menjadi sia-sia. Akhirnya saudara, George Wilson menjalani hukuman gantung sampai mati. Saudara, kita kembali kepada bacaan firman Tuhan pagi ini. Semua orang tanpa terkecuali, tiada yang terkecuali, telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Roma 3:23. Upah dosa ialah maut, tetapi karunia Tuhan ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Roma 6:23. Sebagai orang berdosa, agar terlepas dari maut dan mendapatkan karunia Tuhan, kita harus mengakui dosa kita dan bersedia menerima pengampunannya. Seberapapun besar dosa, Tuhan sanggup mengampuninya. Sekalipun dosa kita merah seperti kirmizi, Dia akan menjadikannya putih seperti salju. Yesaya 1:18. Oleh anugerah dan pengampunan Tuhan, kita dimampukan untuk bertobat, berbalik mengikut jalannya, dan menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Lukas 3:8. Yang menjadi pertanyaan untuk kita secara pribadi ialah, apa penerapan, apa respon, apa tindakan kita dengan firman Tuhan yang kita sudah baca sebentar tadi? Apakah saat ini kita sedang dihantui oleh rasa bersalah? Saudara, mari kita mengakui kesalahan kita pada Tuhan. Mari kita mengakui dosa-dosa kita pada Tuhan dan menerima pengampunan yang telah disediakannya. Mohon kepadanya untuk memampukan kita menjauhi dosa, menuntun kita ke dalam kebenaran Tuhan. Itu sebabnya pada pagi ini mari kita ingatkan diri kita bahwa tidak ada dosa yang terlalu besar sehingga tidak dapat diampuni oleh Tuhan. Semuanya boleh diampuni dengan pengakuan yang jujur, dengan penuh pertobatan. Inilah doa dan harapan kita saudara. Mari kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, karena bila mana kita datang, kita mengakui, Dia pasti akan memberikan kita kemampuan, kekuatan untuk mengakui dosa-dosa kita dengan penuh pertobatan kepada Tuhan. Mari saudara, kita tetap setia, tetap semangat, tetap positif, dan tetap sihat bersama dengan Tuhan sampai
Maranatha. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih karena Tuhan memberikan kami pengertian dan aplikasi untuk mengakui akan segala dosa kami kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.